Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syed Rahmatullah Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Ketua kelas memimpin doa. Ya, Grab. Kepada Pak Hormat, Grab. Grab. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi. Untuk berkamar. Bismillah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, sebelum mengalami pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ini nanti kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Udah, coba semua berdiri. Udah, siap ya? Suaranya nanti yang lantang ya. Kita ini sebagai warga negara yang baik, kita cinta tanah air, nasionalis, isma hubul waton minal iman. Berarti cinta tanah air itu sebagian dari iman ya. Coba nyanyi bareng-bareng. Lagu si kecil. Dari Sabang sampai Merauke pulau sambung menyambung menjadi satu. Inilah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke bergerak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Udah, berduduk kembali. Udah siap. Saya absen dulu ya. Siapa yang hari ini nggak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Nanti fokus ke depan ya. Dengarkan Pak Imam dalam menyampaikan materi. Lah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sikap saling menghargai atau indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Di masyarakat kita, di lingkungan kita, itu banyak sekali perbedaan. Mungkin ada yang beda agama, beda suku, beda budaya, beda hobi, beda jenis kelamin lah. Perbedaan itu merupakan apa? Sunatullah atau kehendaknya Allah. Dan nanti di pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal litarofu dengan benar. Yang kedua menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat.
Yang ketiga, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal dengan benar. Yang kelima, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Dan yang keenam, menghormati orang lain dengan cerminan dari iman dan baik. Ini nanti tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, kita breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti sampean menirukan apa yang Pak Imam praktekkan ya sebelum ke materi pelajaran ya. Coba nanti dilihat kelas 4 berteman saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling ridho. Kelas 4 anak berakhlak. Bisa ya? Bisa? Bisa, coba semua berdiri, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Kelas 4. Berteman. Saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling ridho. Kelas 4, anak berakhlak. Sekali lagi. Kelas 4. Berteman, saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling ridho. Kelas 4 anak berakhlak. Udah, coba duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi pelajaran, Pak Imam mau tanya terlebih dahulu, mengapa toh kita harus saling menghargai? Apa Arsa? Agar terjadi kedamaian. Apalagi ada lagi? Siapa? Rafa, kehidupannya rukun. Siapa lagi? Gauri? Iya, terus? Apa? Ya, tidak ada peperangan. Lah itu sikap kalau kita saling menghargai. Kehidupan nanti akan damai, rukun, tidak ada pertengkaran, terus tidak ada peperangan. Di lingkungan kita, di sekitar kita, di kelas kita, biar tidak terjadi pertengkaran antar teman, antar kelas lah seperti itu. Itu kalau kita menerapkan sikap saling menghargai. Selanjutnya Pak Imam akan menampilkan video indahnya saling menghargai. Nah, nanti coba ini dicatat, dicari poin-poin penting, kemudian nanti Pak Imam meminta perwakilan dari teman-teman sampean yang berani untuk menanggapi terkait apa isi dari video tersebut. Siap ya? Coba dilihat video tentang indahnya saling menghargai. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah menghargai. Coba dicatat poin-poin yang penting dari video tersebut. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda kesukaan, dan masih banyak lagi. Perbedaan pada diri seseorang juga banyak macamnya, seperti kegemaran, kebiasaan, sifat, kesukaan, dan sebagainya. Perbedaan itu bukan sebuah larangan, justru harus dijaga dengan saling menghargai perbedaan tersebut. Menghargai perbedaan merupakan bentuk menghormati, mengindahkan, dan memandang penting semua yang berbeda. Sikap menghargai perbedaan ini sering disebut juga dengan toleransi, yang merupakan sikap saling menghargai dan memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan menghargai setiap perbedaan, maka akan tercipta kedamaian dan menghindari perselisihan. Hal itu terjadi karena tidak ada bentuk merendahkan budaya atau agama yang berbeda. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hal itulah yang membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Karena itu, dengan terus menciptakan kedamaian, Indonesia akan kuat dan tidak mudah terpecah belah. Dengan selalu menghargai perbedaan, sobat belajar akan memiliki sikap yang membuat kehidupan menjadi rukun dan akan saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Berikut beberapa cara menghargai perbedaan budaya di Indonesia. 1.
Belajar tarian dan lagu adat daerah lain. Tarian dan lagu adat setiap daerah merupakan identitas setiap daerah. Dengan saling mempelajari keragaman kebudayaan setiap daerah, maka akan menumbuhkan rasa saling menghargai. 2. Menjaga kebersihan saat berkunjung ke daerah lain. Kita harus menunjukkan rasa hormat dengan selalu menjaga kebersihan saat berkunjung ke daerah lain. Terlebih saat berada di rumah adat daerah lain, jangan sampai mengotori bangunan kebudayaan tersebut. 3. Menonton pertunjukan budaya daerah lain. Bentuk menghargai dan menghormati bisa dilakukan dengan menonton pertunjukan budaya daerah lain. Ikut datang dan menonton dengan tertib sudah menjadi bentuk apresiasi atas karya dan kekhasan budaya daerah lain. Demikian tadi video pembahasan tentang menghargai perbedaan. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Di Indonesia ini banyak beragam budaya, suku, agama. Lah, bagaimana kita dalam menanggapi keberagaman tersebut? Nah, ini Pak Imam minta tanggapan dari anak-anak semua ya. Coba yang berani menanggapi terkait video tersebut. Coba, siapa yang berani? Coba, Albi, berdiri. Video tersebut Ya, menjelaskan tentang apa? menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan agar saling mengenal. Dalam video tersebut Allah menciptakan berbagai keberagaman agar kita saling mengenal. Coba ada lain, yang lain siapa yang berani? Saya, Pak. Arkan, coba berdiri, Arkan, berdiri. Dengan menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Dengan menghargai perbedaan kita bisa hidup rukun dan damai. Pintar. Siapa lagi yang berani? Sabrina, coba berdiri sih. Menghargai perbedaan bisa dengan belajar tarian atau lagu dari daerah lain. Ya, menghargai perbedaan bisa dengan belajar tentang tarian, lagu dari daerah lain. Itu tadi ya, sekilas tentang video materi tentang indahnya saling menghargai. Terus tanggapan-tanggapan yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk anak-anak yang memberi tanggapan tadi. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini sekilas tentang materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ini Pak Imam menjelaskan sekilas. Keberagaman atau keragaman adalah perbedaan merupakan sebuah sunatullah atau kehendak Allah. Allah menciptakan, menakdirkan apa perbedaan itu agar kita saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati. Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya dan lain. Tujuan Allah menciptakan keragaman apa? Yaitu supaya apa? Manusia saling mengenal satu sama dengan yang lain. Misalnya kok nggak ada perbedaan, hidup itu tidak ada warnanya. Perbedaan yang akhirnya menjadikan kehidupan itu lebih berwarna. Kayak ini loh. Apa? Kelompok Anies sampean itu ada warna-warninya yang akhirnya menjadikan lebih indah ya. Itu sekilas tentang materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, sekarang ini tugas kelompok. Ini ada tugas, ini tugasnya nanti dikerjakan bersama dengan kelompok-kelompoknya. Ya, nanti Pak Imam sudah menyiapkan kertas manila yang putih nih. Kertas manila putih. Terus kemudian sama potongan-potongan dari kertas origami. Lah nanti tugasnya sampean itu mencari jenis keberagaman di Indonesia, baik suku, budaya, agama. Kemudian dari kertas origami ini sampai tempel di sini ya, dengan tata letak yang menarik, dihias dengan gambar-gambar yang Pak Imam sudah siapkan. Nanti hiasan yang menarik itu nanti nilainya yang akan lebih baik. Tidak hanya jawaban yang tepat, tapi juga dilihat dari hiasan-hiasan yang sampean letakkan atau yang sampean tata dengan baik ya. Paham ya? Nah, setelah selesai ketemu semuanya, kemudian sampai tempel. Nah, nanti setiap kelompok maju satu persatu menyampaikan hasil dari diskusi dengan teman-temannya. Sudah siap ya? Di kelompok 1. Ada 3 warna, berarti nanti menandakan setiap tugasnya, misalnya budaya di warna apa bebas ya. Sudah tahu 3 warna tadi itu? Kuning, oranye sama mana tadi satunya lagi? Sudah, sama merah ya.
Nah, ini kuning sama oranye. Dah, coba udah. Kalau sudah langsung dikerjakan sama teman-teman yang dibantu. Ini Limi. Yang satu menulis, yang satu ikut berpikir. Dilim. Nanti setelah ditulis, kemudian cari tentang budaya suku di Indonesia. Nah, ini ada stiker-stiker gambar, sama tempel bebas. Pokok tata letaknya yang menarik. Ini coba berarti semua ikut kerjasama ya, ngerjakan bareng-bareng. Ben cepat. Ya, jenis-jenis keragaman di Indonesia. Nah, ini stikernya, sama tinggal nempel tok nanti. Ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, ada yang ngelim. Ini berarti biar semua ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas bersama-sama ya. Nah, satu nih lim, coba kalau sudah sama lim. Misalnya sampai cari budaya apa, yang satu nanti di lim, satu yang menempel ya. Kerjasama dengan teman-temannya. Ini yang paling penting. Jangan dikerjakan sendiri. Tugas kelompok itu berarti bekerja bareng. Artinya susah senang kita harus kerjakan bareng-bareng ya. Oke ya, saling membantu teman-temannya. Satu mencari jawaban, lah pinter. Satu lagi nanti mengelim, terus satu lagi nulis. Mungkin sudah ketemu jawabannya apa, namanya tulis ya. Biar ikut membantu semuanya. Sudah semua? Sudah duduk. Kalau sudah duduk dulu, terlebih dahulu duduk. Kalau sudah, dengarkan ya. Coba, dengarkan. Ini nanti kalau sudah dari kelompok 1 maju menyampaikan hasil dari diskusi dengan teman-temannya tentang jenis keragaman. Itu ada 3, budaya, suku, dan agama. Nah, ini dari setiap kelompok kan ada 4 anak. Satunya nanti memegang, yang 3 membaca bergiliran. Coba, udah siap ya? Dari kelompok 1 siap? Siap? Ya udah, kalau siap maju ke depan. Dan coba, siapa yang memegang? Taman sini. Ini coba. hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama agama. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Buddha, 5 Hindu, 6 Konghucu. Nah, terus yang kedua, coba siapa Alivi? Disampaikan. Apa itu yang kedua? Suku di Indonesia, suku Jawa, suku di Indonesia, suku Papua, suku di Indonesia, suku Dayak, suku di Indonesia, suku Madura. Nah, terus satu lagi, yaitu apa? Tentang budaya di Indonesia. Coba apa saja budaya di Indonesia itu? Tari Saman. Ya, tari Saman, apa lagi? Aceh, tari Kecak, dari Bali, tari tradisional, tari reok dari Indonesia. Tepuk tangan untuk kelas kelompok 1. Nah, itu tadi ya. Kelompok 1 menyampaikan tentang jenis keragaman di Indonesia mulai dari agama, suku, budaya. Dan sekarang kelompok terakhir maju. Ya. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 4. Ya. Suku Madura, Jawa, Sunda, Dayak, Aceh, Ambon. Yang kedua, terus apa? Agama Kristen, Hindu, Katolik, Islam, Konghucu, Buddha. Terus yang ketiga? Budaya, tari kecak, tari saman, tari piring, tari kipas, lompat batu nias, tari gambyong. Ya, coba dilihatkan ke teman-temannya hasilnya, hiasannya. Lah, seperti itu ya. Nah, itu ya dilihat. Itu hasil dari apa kerja atau diskusi dari kelompok 4 ya. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Nah, berarti semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya udah. Nah, itu tadi ya anak-anak hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3, 4. Semuanya bagus. Semuanya bisa mengerjakan, kompak, kerjasamanya luar biasa, hiasan-hiasannya juga sangat menarik. Nah, itu nanti bisa dikembangkan ya. Jadi tidak hanya belajar, tapi bagaimana kita itu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tentang keberagaman atau keragaman di Indonesia. Selanjutnya ya anak-anak, sebelum memasuki tugas selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar apa? Tidak
ngantuk biar lebih semangat lagi dalam pembelajaran kali ini. Coba nanti tepuknya tepuk pingun, sampean ikut video itu saja ya. Itu saja ya, ya. Coba diikuti, sampean berdiri semuanya. Coba ayo berdiri semua, berdiri ya. Ini namanya tepuk pinguin ya. Coba bareng-bareng. Gerakannya ditirukan biar semangat lagi dalam pembelajaran. Coba, lihat pingun gimana ya? Nah, lagi. Semua ikut. Nah, kembali ke tempat duduknya. Ya, masih semangat? Ya, kalau masih semangat, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini tugas mandiri. Nanti Pak Imam kasih tugas mandiri dikerjakan secara apa? Individu. Kalau tadi sampai mengerjakannya berkelompok, sekarang dikerjakan sendiri-sendiri ya. Disiapkan ballpointnya, satu anak nanti kita kasih satu lembar. Lah ini soalnya ada 10 ya. Ada 10 soal tentang keragaman yang sudah kita pelajari hari ini ya. Sudah siap ya? Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan nyontoh teman-temannya ya. Biar Pak Imam tahu kemampuan masing-masing anak. Soalnya itu ada 10 soal isian ya. Soalnya lumayan mudah tentang keragaman di Indonesia dan bagaimana kita menghargai keragaman tersebut. Ya, dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan, setelah itu nanti masih ada satu lagi kuis ya. Sudah anak-anak? Ya. Kalau sudah dikumpulkan ya. Ya, ini mulai dari kelompok 1. Mana? Andina, nah ini. Kelompok 2. Udah ya anak-anak, itu tadi tugas mandiri yang sudah sampai kerjakan. Nah, selanjutnya ini untuk penguatan materi ya. Ini Pak Imam punya kuis di aplikasi Wordwall ya. Ini nanti ada 18 soal. Nah, ini kan jumlahnya 17. Nanti satu-satu bergiliran maju ya. Apa tugasnya, Pak? Ini sampai nanti milih. Ada 18 soal, sampai pilih satu soal yang harus sampai kerjakan. Waktunya itu nanti 30 detik ya. Berarti maju giliran, berarti semua nanti dapat. Tinggal nyentuh dok ya. Bisa ya? Berarti bebas memilih, tidak harus nomor 1, 2, 3 enggak boleh. Langsung 18 boleh, 17 boleh, 16 juga boleh, bebas. Apa mulai dari Rahman terlebih dahulu ya, coba Cang. Rahman. Coba yang lain, nanti giliran semuanya dapat soalnya. Rahman. Pilih nomor berapa, Man Rahman? Nomor 12. Soalnya tentang apa itu? Baca. Apa? Perpecahan. Coba klik ya, betul. Tepuk tangan untuk Rahman. Terus coba Rahman. Kok gak ada yang salah nih? Coba. Nomor 15, berarti pinter-pinter. Nomor 15, ayat terakhir surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyatin. Artinya apa? Untukmu agamamu, untuk agamamu. Pinter, terus, gak apa-apa, terus. Salah gak apa-apa, ya. Salah itu berarti untuk evaluasi diri kita nanti ya. Nomor 9, surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kita untuk apa? A, B, C, atau D. Ah, misalnya mereka pintar terus.
Bagas, gak apa-apa. Salah gak apa-apa, salah gak apa-apa. Pokoknya bebas, jangan takut dengan jawabannya ya. Ini untuk penguatan saja ya. Coba gas, nomor berapa gas? Nomor 11. Semboyan bangsa Indonesia menggambarkan persatuan dalam keragaman adalah semboyannya apa? Salah. Jawabannya yang betul apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, gak apa-apa. Terus terakhir Riko. Terakhir Riko, nomor 5 atau 13? 13, coba. Allah menciptakan manusia bersatu-satu dan berbeda agar Saling mengenal, pinter. Ya, bisa ya? Soalnya mudah-mudahan toh, menarik toh medianya ya. Itu tadi sekilas tentang penguatan materi di materi kali ini tentang indahnya saling menghargai. Walaupun masih ada yang belum bisa semuanya, tapi sudah hampir 99% semua sudah bisa mengerjakan dan paham tentang apa indahnya saling menghargai dalam perbedaan. Udah ya anak-anak. Nah ini sudah memasuki materi terakhir ya, ini penutup atau kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama apa kesimpulannya? Yang pertama, keberagaman adalah anugerah dari Allah yang harus kita bersyukuri atau yang kita syukuri. Keberagaman di Indonesia, perbedaan kebudayaan yang banyak, suku, agama itu harus kita syukuri. Kita di Indonesia dengan banyaknya keragaman yang akhirnya membuat apa? Indonesia itu lebih indah di mata negara-negara lain. Yang kedua, Allah menciptakan kita berbeda agar kita saling mengenal. Terciptanya bangsa-bangsa, suku-suku, budaya-budaya, kita itu harus apa? Bisa mengenal dengan yang lainnya. Berarti kita bisa mengenal budaya Bali misalnya, budaya Papua misalnya, atau budaya-budaya dari daerah-daerah yang lain. Dan yang ketiga yaitu dengan saling menghargai kita dapat menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Dengan menghargai perbedaan-perbedaan, kita bisa menciptakan kerukunan, kedamaian di lingkungan sekolah, di lingkungan apa? Kelas, di lingkungan masyarakat yang akhirnya apa? Akhirnya apa? Menjadikan kita hidup bisa berdampingan ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan, tidak ada perkelahian antar teman. Itu kalau kita saling menghargai. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, anak-anak, hari ini tadi kita belajar tentang indahnya saling menghargai. Walaupun setiap orang itu memiliki perbedaan, kebiasaan, hobi, ya kita itu gak boleh sampai menjauhinya. Harus kita apa? Saling jaga, saling menghargai, saling menghormati agar terciptanya kerukunan di antara kita semuanya yang akhirnya membawa apa? Lingkungan kita menjadi lingkungan yang damai, aman, dan lebih berwarna. Nah, itu tadi sekilas tentang materi yang Pak Imam sampaikan. Selanjutnya yaitu untuk materi atau pertemuan berikutnya yaitu tentang apa? Menyambut usia balik ya, menyambut usia balik nanti tanda-tandanya, bagaimana larangan-larangannya. Terus ketika sudah balik itu kewajiban-kewajibannya sampean itu apa saja, lah itu harus sampean ketahui di pertemuan selanjutnya ya. Dan terima kasih, berarti sudah selesai materi hari ini. Nah, untuk menutup materi hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bapak Ketua kelas memimpin doa untuk apa? Menutup doa pembelajaran kali ini. Coba disiapkan. Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal
alamin. Udah sekian dari Pak Imam. Apabila ada perkataan atau dalam penyampaian materi ada kekurangan, Pak Imam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu. Nanti dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 saling menjadi di jalan ya.